Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alah, sekarang kita kedatangan tamu bang, Ustadz Luki. Siap. Dikenal lagi bro. Oke. Yang ditanya bahaya. Kita sekarang gak bahas materi dulu ya, paling kita bahas tentang keseruan. Apalah kita bahas-bahas yang ngawur. Jadi kita kedatangan Ustadz Luki. Gimana bang, sehat bang? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu dong. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Luki ya. Siap. Bukan Ella Majid. Ella Majid boleh. Bukan Abdi Negara bukan? Bukan pak. Kenapa sih saya bukan Abdi? Di mana sih? Nah, dan sekarang dari Garut ya bang? Iya, Domba Garut ya. Ayo. Nama Garut anjing. ya. Apa? Perkenalkan, nama saya Jono. Ya Jono. Ya, dari Pamengpeuk, Garut. Siapa? Rokoknya mukanya nggak kelihatan tar. Oh, siap Bang Ucup, siap. Itu tangannya kalau kesini ntar muka abang nggak kelihatan gitu. Gimana Bang Ucup, kabarnya Bang Ucup? Alhamdulillah baik bang. Oke. Gimana Bung? Gimana? Gimana apanya bang? Silakan bang Taufik. Jadi gimana bang? Kita jarang ngumpul kayak gini bang, semenjak kita daring kan ya. Siap. Biasanya kita setiap hari nongkrong habis kampus. Oke lah, kita akan bahas. Tadi kan nggak dibahas materi, tapi sedikit saya bahas materi lah ya. Siap bang. Itu bang, saya mau tanya sama abang ya. Saya ini sebutnya bukan penyakit masyarakat ya. Sedikit sih kayak penyakit gitu bang, tentang aplikasi micet yang disalahgunakan. Aplikasi micet. Itu dalam dasar hukumnya atau dalam sudut hukumnya bang, kita sebagai pengguna micet seringkali apa ya Dulu bang, di saya terus terang saya nggak pakai micet. Bang Jano. Jadi untuk pembahasan ini saya sepertinya Tidak tidak terlalu menguasai. tidak terlalu menguasai atau Iya, tidak iya. tahu lah. Iya. Gini aja bang, kan pengguna micet itu ada yang berbagai alasan atau tujuan masing-masing bang. Iya. Ada yang hanya iseng-iseng doang gitu bang, hanya harga, yang kayak dia kan. Iya. Cuma cuci mata doang katanya kan, ada yang kayak gitu bang. Iya. Nah, kita bukan bahas micetnya, tapi dasar hukum atau sudut pandangan dari hukum itu sendiri. Dan contohnya gini bang, kita sebagai pengguna micet yang ingin apa ya, istilah zaman sekarang itu open BO lah, open BO. Itu dilihat dari sudut hukumnya itu sendiri bang, kita termasuk melanggar hukum apa tidak bang? Boleh dijawab oleh Bang Hasan atau Bang Luki, Bang Ucup juga bisa. Lihat dari hukumnya, sisi hukumnya, kita melakukan pelanggaran hukum apa tidak bang? Karena itu kan kayak prostitusinya sih ya. Proses prostitusi. Ya. Kita kena itunya nggak bang? Kena undang-undang nggak bang? Untuk menggunakan micet. Ya silakan PBO. yang jawab yang menggunakan dulu. Menggunakan dulu Ini lah yang punya aplikasi. Yang punya aplikasi dulu. Tapi kalau berbicara masalah hukum ya, kalau bisa disebut pelanggaran kalau ada keputusan pengadilan, itu udah sah disebut pelanggaran. Itu Bung. Ya, oke, bukan gitu bang. Nah, Yang begitu. yang saya tanyakan itu, apakah ada undang-undangnya bang untuk pengguna micet, tapi digunakan untuk ya tadi PBO. Jadi gini bang, Mungkin menyimpang gitu ya. Ya, ini pertanyaannya gini Bang Hasan. Kalau penyalahgunaan dari aplikasi tertentu, semisal micet, untuk disalahgunakan menjadi sebuah media prostitusi lah, bisa dikatakan seperti itu gitu. Gimana, ada nggak gitu yang bisa, ada nggak jeratan hukum yang bisa menjerat hal tersebut gitu Bang? Oh begitu Bung ya. Tapi Bung, kita kalau berbicara masalah hukum kita terlalu jauh lah. Kita lihat dulu latar belakang micet Bung ya. Kalau saya pribadi Bung, dengan adanya aplikasi micet dan pembuat micet itu saya sangat mengacungkan dua jempol Bung. Kenapa tuh? Kenapa? Karena micet itu bisa dijadikan alat komunikasi. Bahkan kita bisa mendeteksi seseorang nih. Contohnya Bu Ucup nih.
Bung Ucup menggunakan micet, saya menggunakan micet. Nah, keberadaan Bung Ucup itu bisa diketahui nih berapa kilometer dari saya. Itu kelebihan micet. Bung. Tapi rata-rata pengguna micet itu tidak menggunakan nama asli dan fotonya itu bukan dia bang, kebanyakan. Pack ya. Iya. Iya. Itu Jadi- bang. Nah yang oke itu kalau untuk kegunaan dalam plat micet emang bagus kan ya kalau misalnya dipergunakan dengan benar. Iya. Betul ya bang. Nah, tapi kebanyakan ini gitu kan bang, banyak sekali apa ya disalahgunakan dengan ada asundut bray tuh otak cek salah gunakan untuk kayak tadi open BO tersebut bang. Yang saya tanyakan itu apakah ada dasar hukum untuk kita itu terkena undang-undang gitu pak? Apakah ada undang-undang itu sendiri untuk kita berhubungan tapi lewat aplikasi? Gimana bang? Apakah ada undang-undangnya gitu bang? Kan sepengetahuan saya itu berhubungan bukan resmi suami istri itu ada undang-undangnya kan bang? Gimana pemuda? Jadi begini Bung, jadi istilahnya kalau kita membahas suatu perkara itu kalau bidang hukum kita itu terlalu jauh Bung. Jadi kata saya juga kita bahas dulu dasarnya dulu Bung, baru kita berbicara masalah hukum. Gini bang, saya itu bukan hanya dasarnya tapi ada undang-undang yang mengatur tentang prostitusi ataupun Iya. kita pengguna sebagai micet itu mempergunakan untuk open BO bang gitu bang. Iya, begini Bung. Kata saya juga Bung kalau berdiskusi dulu, Bung. itu Siap santai. kita Bung satu-satu Bung. Saya tadi ngomong belum Nih selesai. masalahnya bang muter-muter bang dari tadi bang. Ya, Kan saya jadi pertanyaan saya itu kurang puas bang. Iya. Jadi begini Bung, saya ini coba Bung Topik pikir aja ya. Salah satu almarhum beliau Asep Sunanda pernah berfilsafat Bung. Is not the gun, behind not the gun. Artinya Bung, jadi bukan pistolnya yang harus bagus, tetapi orang yang megang tetapi orang yang megang pistolnya yang harus canggih. Itu Bung jawabannya. Silakan sama Bung Topik dikaji aja. Ada. Bentar bang Hasan. Gini bang. Ini Bung Luki ngomong diam aja bang. Ini Bang Luki kan bertanya bang. Bang Luki kan Saya bukan jawab. Tetapi Bung jawabannya saya dengan menggunakan kata-kata filosofi Bung. Itu filosofinya Bung. Silakan Bung, ya, Bung Topik kita jawab tidak saja. bisa ya pada intinya kita tidak bisa menyalahkan aplikasi ataupun suatu apa yang sebenarnya mau coba perantara suatu aplikasi untuk melakukan Ya. seperti itu bang. Itu Ya. kembali lagi kepada internal manusia masing-masing. Itu Ya. benar baik apa tidak. Tapi Sebentar bang. Iya, aspek video bang, video banget kata puan bang gitu dah tadi. Tanya bentar dulu. Iya pasti abang pasti Ya, ditanya, bebas Bang. itu mah dikancing dikaju. bentar dulu. Saya belum selesai. Iya, jawab. siap. Belum jelas soalnya tadi saya bertanya soal tentang itu tapi dijawabnya lain gitu bang. Iya, Oke. jadi ini pertanyaan saya sebagai moderator ataupun MC ya MC kan bukan apa sih kalau misalkan jawaban saya tidak pusing udah saya debat aja gitu. Iya. Jadi Iya, enggak Bang. dulu Pak. Kalau menurut saya Debat aja gitu. Mana ini menurut Bung Bung Topik? Topik juga bertanya ini, jadi pertanyaan ini berbelit-belit juga. Kemudian yang jawab pun sama. Jadi pertanyaan sama jawaban ini tidak kompatibel Pak. Betul. Makanya saya tadi diam aja. Nunggu kalian berdua itu ribut. Betul. Oke, jadi menurut pandangan Bang Luki gimana nih Udah. tentang Kalau saya sendiri saya gimana nih Bang Hasan? Dua jempol saya pembuat micet sangat hebat itu dibuat oleh orang Singapura. Oh gitu. Singapura ya. Oke. Yang mengembangkan micet itu apa singkatannya itu PTE Limited. Itu bacanya apa tuh, Bu? Ya nggak tahu itu Bang Hasan. Lempar. Nah, Gimana? Bentar, lanjut. saya itu sangat setuju. Jadi kata saya juga jawabannya is not the gun, behind not the gun gitu, Bu. Itu jawaban. Jadi bukan aplikasinya yang harus bagus, tetapi yang megang aplikasinya yang harus bagus. Nah, kalau Yang berbicara saya tanyakan Nah, Bung, itu kalau berbicara apakah masalah ada hukum, dasar hukumnya bang? Apakah pengguna
suatu aplikasi itu bang digunakan untuk melakukan transaksi ataupun open the Ya. itu pelanggaran ada undang-undang yang dilanggar apa tidak? Nah, Itu sih Bung. pertanyaan saya bang. Bung. Abang tinggal jawab iya Oke. atau tidak. Kalau iya sebutkan undang-undangnya. Kalau tidak ya sudah ya gitu. Nah, Bung, Oke, bentar dulu Bung. gimana? Jadi yang saya tangkap ya, Gimana tuh Luki? yang dipertanyakan Bung topik ini bukan masalah soal siapa pembuat aplikasinya. Jadi yang dipermasalahkan Bang topik ini, ada gak sanksi buat pengguna micet ini yang menyalahgunakan micet ini? Oh, jelas ada. Wah, Nah, itu banyak. yang saya tanyakan tadi. Abang kenapa baru jam sekarang? Abang berbelit-belit, Sama Bang kalau menurut saya jawabannya berbelit-belit juga. Iya. Nah, ada men, itu jelas ada. Karena manusia dari mulai lahir sampai manusia itu besar sampai dia meninggal itu ada hukumnya. Subjek. Iya, itu subjek hukum yang ada. Itu sudah dijelaskan di undang-undang IT, Bung. Itu mesti Bentar, IT. iya di undang-undang teknologi informasi itu udah ada. Undang-undang apa itu bang? Coba, abang menjelaskan tapi harus tahu dasar di mana Jadi bang? Coba. kita berbicara jangan Itu asal Bang. IT, IT Kita bentar. sesuai data Abang yang ada. simpen HP dulu. Abang mencari tahu, saya juga tahu. Kita hanya spontanitas dari otak bang. Kita itu yang itu. Saya sekedar meluruskan ya. Tuh lihat dia. Undang-undang IT. gitu. Tadi yang dikatakan Bang Hasan ini mungkin maksudnya kita sebagai manusia dari awal dari masih Lahir. dalam kandungan pun Iya. kita sudah menjadi subjek hukum Iya. Pak. Begitu. Jadi bukan tidak ada sangkut pautnya sama IT menurut saya. Iya apa Iya. Tidak berhubungannya dengan Iya, IT bang. Tadi kan pertanyaan Bung Luki, dia itu mempertanyakan apakah ada hukumnya. Ya kata saya juga ada, men. Iya betul. Pertanyaan saya, yang Kenapa bapak yang menyampaikan dengan menggunakan undang-undang micet IT itu bang? manusia atau Abang- atau hewan? Abang ngerti gak undang-undang IT itu apa bang? Hah? Itu mengatur tentang apa bang? Undang-undang IT. Yang mengatur manusia menggunakan alat informasi. Jadi ini pembicaraan Aduh. di luar keluar konteks ya. Aduh, kita belajar subjek hukum dari manusia lahir dan sampai dia meninggal itu manusia adalah subjek hukum. Dan kenapa abang mencabut pautan dengan undang-undang IT? Iya. Jadi enggak Itu ada hubungannya bang. Begini, Oke, Bung. Bang. Coba bentar, sob, bung klarifikasi bung. saya yang jadi klarifikasi. Saya, Bung. Abang sebagai penengah di sini. Emang kita nggak kan posisinya? Jadi sebenarnya pembahasan dari awal itu kan yang ditarik dari Bang Topik itu tentang orang-orang yang menyalahgunakan itu sendiri. Iya. Yang mungkin sangkut pautnya dengan undang-undang ITE ya, mungkin bukan IT, undang-undang ITE Iya. yang bahasan maksud itu ada juga karena kan dalam sebuah cakupan ranah teknologi informasi gitu. Ada juga di sana. Dan lagi tadi kita bicara pada subjek hukum karena terlebih orang yang menggunakan aplikasi tersebut ya tentu seorang manusia, dan seorang manusia itu pasti adalah subjek hukum Iya. gitu. Jadi silakan dilanjut aja gitu, apalagi yang mau dipertanyakan. Udah cukup apalagi lah, yang mau cukup lah bang. diperlukan. Sama Bang Luki, Ya. siap Bang Luki. Ini bagian saya Bang ya. Gimana dipersilakan untuk Bung Luki gimana Bung? Jadi kalau menurut saya sih kita bicara dari micet kan ya. Ya, dari Wican ya. Micet ini kan tergantung siapa nih yang menggunakannya. menggunakannya, Pak. Iya, ya, penggunanya. Iya. Ada yang menggunakannya dengan positif itu ya, ada yang negatifnya juga, Pak. Iya. Nah, mungkin maksud Bang Topik bagi yang menyimpang gitu, Pak. Karena aplikasi micet ini sering digunakan untuk apa ya? Media. Media Iya. ya begitulah ya. Ya, begitulah kita semua sudah tahu Tahu lah. lah. Saya mau berbicara frontal ini soalnya ini, Pak. Iya, Peci. Kalau menurut saya sih kalau pengguna micet ini menggunakan aplikasi ini sebagai media untuk prostitusi misalkan atau hal-hal negatif lainnya ya mungkin saja ada jeratan hukum ya? ada jeratan hukumnya, Pak. Bang, kalau bicara hukum jangan mungkin, harus pasti, Bang. Iya. Kalau mungkin itu kayak saya mancing. Oke, saya klarifikasi lagi. Oke, kalau misalkan konteksnya seperti itu, Ya. walaupun dia dipakai untuk prostitusi,
ataupun hal negatif yang seperti penipuan, Iya. itu kan ada kan? Iya. Dalam micet. Jelas itu melanggar undang-undang dan Ya, itu ada pasti. yang mengatur. Iya. Karena dasarnya itu merugikan. Iya. Nah, udah. Jadi kan di micet ini ada yang menggunakan foto orang lain gitu ya. Ada yang nama palsu gitu. Iya. Nah, gitu bang. Kan ada yang apa sih yang memakai foto orang Foto lain. orang lain. Nah, itu apakah ada undang-undangnya bang mengatur Kalau tentang menurut itu, saya Bang? ada bang. Itu apa tuh bang? Itu juga berarti itu termasuk hoax dong ya. Maksudnya kan misalnya bang Lucky menggunakan foto saya tanpa sepengetahuan saya ataupun tanpa izin. Iya. Itu Nah, otomatis saya dirugikan dong bang. iya. Iya. Berarti itu termasuk pencemaran pak. Jadi si pemilik foto tersebut bisa menuntut orang yang Nah, pakai foto dia. undang-undang ITE. Undang-undang ITE. Nah, itu baru ITE. Ini nyambung nih. Bener bang, Bisa saya juga itu termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan bagi si pemilik foto, Pak. saya ditugaskan di sini Bang Ucup untuk mendiskriminasi Bang Hasan itu. Tapi Bung, saya boleh cerita nggak ini terkait tentang masalah micet? Ya, boleh Bang, nanti saya tidur nanti. Kalau Nanti nggak kita- ini Pak, cerita sedikit aja Bung. Saya punya teman nih Bung ya, itu lucu sekali Bung masalah micet ya. Ini apa? Pokoknya lucu banget. Teman saya, Serang balik yo. ya, teman baik lah di Cikampek teman Itu saya. bukan teman saya, itu menceritakan abang kali. Teman saya, Itu teman abang itu mah. teman saya Bu. Gimana, Bang? Gimana? Saya bikin ketawa Bung cerita ini. Serangan balik Ya itu chat ya di micet ya, chat ya di micet. Nah setelah chat dia minta itu DP lah, kayak beli motor tuh. Ada DP dulu bang. Setelah tersebut DP, dia langsung menanyakan nomor hotel bu, nomor kamar hotel. Setelah dia dikasih, dia berangkat ke hotel tujuan. Dengan nomor tersebut, nomor kamar tersebut pas diketok, itu artinya bukan Bung, bahkan suami istri itu dia dimarah-marahin Bung jam 2 malam tuh. Itu lucunya aplikasi micet Bung. gitu. Pertanyaan saya lucunya di mana, Bang? Dia lucunya begini Bung, dia ketipu. Nah, dia ketok apa nomor hotel ya, yang dikasih ternyata nomor hotel itu palsu Bung, dan bahkan yang diketoknya itu jam 2 malam orang Suami istri. yang suami istri. Begitu Bung lucunya. Nah Bang, kalau misalkan itu kan ya, kalau misalkan di posisi abang ya, Iya. itu kan suatu tindak pidana penipuan Bang ya. Ya, Kalaupun betul. abang yang merasakan, abang dengan kerugian sekitaran jutaan misalnya Bang Iya. ya. Karena sekitaran jutaan gitu Iya. Bang. Nah, otomatis abang dirugikan dong. Buat laporan misalkan. Itu buat apa gimana Bang? Dengan suatu dengan suatu tindak pidana seperti itu nanti kan abang kronologis seperti apa? Gini-gini Pak, saya tidak penipuan karena micet ini gimana Bang? Tapi sih kalau menurut saya pribadi sih Bang ya, tapi Bakal lulus apa tidak Bang? apa kalau dilihat dari kasus yang tadi ya, Ya. istilahnya itu sih dua-duanya menurut saya salah sih. Kenapa Tapi tuh? menurut pandangan saya Kenapa tuh, Bang? salah. Ya teman saya juga salah. Ya. Ya yang pengguna yang di micetnya itu tujuannya ya. Ya. Itu juga salah karena Ya, Bung terus? istilahnya dia itu kalau misalkan dia ketemu di hotel Ya. mungkin lah melakukan tindak yang tidak pantas lah kalau menurut secara Belum tentu juga, Pak. Karena saya pernah diajak ke hotel. Jadi di dalam kita belajar ngaji bareng. Asli Pak, ini menurut pengalaman saya. Katanya abang aja Bang. tapi Bung Iya, itu Bang. kan dia itu kan katanya kan ini yang tadi kasusnya ya Iya. istilahnya awalnya ceritanya ya dia itu transfer minta DP itu ya untuk melakukan hal-hal yang seperti itu Bung lah. Oke. Wah. Sekarang saya geser ke Bang Ucup. Yang tadi kita bicarakan dengan Bang Hasan yang tadi. Iya. Iya, jadi suatu tindak pidana ya Bang, penipuan ya Bang ya. Hmm. Abang ingin foto akun BO untuk memboking terlebih dahulu misalkan 5 juta nih Bang. Otomatis abang merasa dirugikan kan Bang? Iya. Karena itu suatu penipuan Bang. Ya. Nah, suatu ketika abang karena merasa dirugikan, abang melakukan laporan Bang. Ah. Laporan.
Nah, yang dipertanyakan apakah Bang Ucup juga terkena Bang? Karena itu suatu prostitusi online ya Bang. Nah, itu Abang melaporkan bunuh diri sendiri apa gimana Bang? Coba. Iya. Abang melaporkan nih. Abang juga mikir 2 kali. Nah, kan saya juga ini kayak prostitusi online Bang ini Bang. Saya melaporkan sama aja saya melaporkan diri sendiri gitu Bang. Nah, gimana Bang? Jadi di sisi lain Bang Ucup ini melakukan prostitusi online, di sisi lainnya juga dia menjadi korban. Jadi Bung kata juga ya, menurut saya itu dua-duanya salah Bung. Menurut saya pribadi itu jelas. Iya salah, tapi hukum itu butuh kepastian Bang. Ya kita bicara menurut konteks hukum Bang. Nah, kalau menurut saya sih ya, kalau misalkan melihat konteks hukum, ya bisa juga kalau misalkan dijerat dua-duanya ya. Kalau misalkan itu 417 KUHP itu ketika kita ketika melakukan hubungan di luar nikah itu dipidana paling lama 6 bulan. Oke, ini Bang, yang tadi Bang 12. Jadi kalau bicara konteksnya yang kita dalam konteks melakukan kesalahan, lalu dalam kesalahan itu kita dirugikan oleh orang lain gitu kan, kita bicaranya hal yang seperti itu kan. Artinya kalau kita mau bikin laporan pun dalam jadi seru nih Bung, gimana seru Bung, sangat seru sekali nih, saya pengen geser kasih sebentar, sangat seru nih. Dalam konteks tindak pidana tentu harus dibedakan karena ada dua tindakan pidana yang berbeda gitu kan. Satu konteksnya prostitusi, yang kedua konteksnya penipuan, kan seperti itu gitu. Artinya ada kan ini sama-sama delik pidana Bang. Iya, sama-sama delik pidana, tapi kan tentu ada pasal-pasal yang mengatur secara berbeda kan. Terjerat pasalnya yang beda gitu. Iya gitu. Ya kalau mau orang yang pintar-pintar, misalkan taruhlah contohlah saya pribadi gitu kan. Saya pribadi yang merasa dirugikan, saya yang memang mencoba melakukan tindakan prostitusi online gitu kan. Kan tindakan itu tidak sampai, belum terjadi gitu. Belum terjadi. Iya. Nanti maksudnya kan nantinya percobaan tindakan prostitusi online kan maksudnya ke sana gitu kan. Dan itu pun harus dibuktikan gitu. Dan kita juga harus lihat kalau prostitusi itu deliknya apa ini, deliknya khusus apa deliknya umum gitu kan. Kita harus lihat itu dulu. Kalau deliknya khusus kalau deliknya khusus kan harus ada laporan dari orang lain gitu kan. Kalau delik umum ya mungkin bisa langsung diproses seperti pembunuhan dan harus mau tidak mau harus langsung diproses gitu kan. Kalau deliknya delik aduan ya harus ada yang mengadukan gitu kan. Kalau yang mau mengadukan siapa yang mau mengadukannya gitu kan. Antara saya dan orang yang mau melakukan prostitusi itu kan sama-sama orang yang salah gitu kan. Terlebih kalau emang orangnya bisa main api dan tidak bisa dibuktikan bahwa orang ini mau melakukan prostitusi, ya tentu dengan sangat mudah kita bisa menjerat orang yang melakukan penipuan itu terhadap kita gitu. Ya artinya kalau untuk hubungan prostitusi ini bisa kita tutupi, ya kita bisa jerat dia sebagai seorang penipu gitu. Tapi kalau kan ada pepatah sepandai-pandai orang menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga baunya gitu kan. Ya nanti jatuhnya akan kena juga, ya kita juga akan kena gitu. Artinya tinggal terserah dari si korban penipuan ini mau dia melaporkan atau tidak, ya tinggal kembali kepada dirinya gitu. Mau nggak dia atau bisa nggak dia menutupi tindakan prostitusinya gitu. Betul. Gampang, sudah Bang cepat. Jadi adalah Bang teman saya Bang, saya juga sempat bingung Bang. Gini Bang, Ini lucu nih cerita micet, saya sangat senang Ibu. Oke lah kalau micet itu bisa disembunyikan dengan identitas kita bisa disembunyikan Bang. Ya. Tapi ada dia itu antara gimana ya, dia tuh di Facebook nih Bang. Di Facebook dia menanyakan harga PL di inbox. Dan dia itu tawar menawar dan iya oke, deal kan jadi kan. Suatu ketika emang dia tuh
ada apa ya urusan bang, jadi gak jadi itu bang. Entah kenapa setelah sejam kemudian foto dia itu diupload bang di suatu grup atau apa ya situs bang. Bahwasanya dia itu penipuan dan dibuktikan dengan chatannya bang, foto dia dengan chatan dilandingkan. Terus Yang apa ya, dia itu ditekan tuh bang sama si PL tersebut, kalaupun dia tidak mau membayar, katanya foto itu gak bakal dihapus. Okay. Karena semakin panjang waktunya akan semakin banyak orang yang melihat, akhirnya dia transfer. Nah, dia juga mau melaporkan karena dia merasa dirugikan kan, jadi namanya jelek kan bang. Nah, namanya dia jelek, akhirnya sudahlah gitu. Udahlah, apain gitu bang. Berarti melaporkan karena satu mengalu juga bang, emang aduh itu kasusnya malu-maluin kita juga sih bang. Iya bang. Jadi artinya konteksnya sama dengan kasus yang Sama. di awal tadi gitu kan. Kalau kita mau maju kena, kalau kita mundur ya berarti kalau kita mau damai ya selesai aja gitu kan permasalahannya gitu. Oke lah, obrolan kita akhiri saja bang karena udah lumayan panjang supaya orang lain juga tidak bosan dengan melihat kita bang. Kita akan bahas lagi di video selanjutnya sih bang ya. Iya, jadi dalam konten ini sebenarnya yang dibahas ini tidak ada faedahnya. Dari awal Ya itu kesimpulan kesimpulan dari pembahasan kita ini. selalu pembahasan kita tidak ada faedah jadi channel Ormas ini. Nah ya, untuk pembahasan selanjutnya saya akan upload video lebih seru lagi ya bang. Siap. Untuk membahas konten yang terjadi di masyarakat gitu. Tadi kan kita udah bahas tentang aplikasi di chat. Untuk selanjutnya kita akan memanggil juga lebih banyak sih, bisa saya akan lebih banyak lagi untuk mengundang. Barangkali teman-teman ada yang minat, datang aja. Ataupun Boleh. ataupun bisa komen Iya. untuk kita untuk bahas apa, insya Allah kita akan bahas gitu. Iya. Untuk selanjutnya Jangan lupa saya akan membahas dengan komenan kalian untuk kita bahas, atau kita nanti akan melihat suatu peristiwa di masyarakat yang harus kita bahas. Yaudah, saya tutup. Saya Muhammad Taufik Nopiandi dan rekan saya Bang Ucup, Bang Lucky dan Bang Jono. Bang Jono Manipulasi. Bisa KTP itu. Udahlah, nanti lagi itu aja. Udah, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya manusia dan ini hanya gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.